Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Cek kedengeran suaranya. Ya, kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Diaktifkan. Diaktifkan. Kameranya diaktifkan Kameranya semuanya. diaktifkan semuanya. Mohon untuk kameranya diaktifkan ya. Ini teman-temannya yang lain kemana sih? Kok belum ada yang masuk? Ini teman-teman yang lain kemana? Teman-teman Cik? yang Kok lain belum ada kemana yang sih? masuk? Kok belum ada yang masuk ini? Susah kak. Oh ya ya. Oh Udah, ya. untuk mengawali Ya udah. kegiatan pagi hari ini, Untuk saya absen mengawali dulu ya. kegiatan pagi hari ini, saya absen dulu ya. Nggih. Afrilia Fernanda Putri ada. Afilia Fernanda Putri ada. Hadir. Selanjutnya Aina Selanjutnya Munira. Aina Munira. Untuk loudspeakernya Untuk dimatiin nanti kalau speakernya Bapak dimatiin panggil, nanti kalau Bapak panggil diaktifkan gitu loh, langsung Cik. diaktifkan Tapi gitu loh, Cik. kameranya on terus. Tapi kameranya on terus. Aina Munira nggak ada ya? Aina Munira nggak ada ya? Alvita Rohmatul Laili. Alvita Rohmatul Laili. Hadir. Alia Prastika Sari. Alia Prastika Sari. Hadir. Andra Maulana Angkasa. Andra Maulana Angkasa. Andra Maulana Angkasa. Andra Maulana Angkasa. Anggi Salsabila Putri. Anggi Salsabila Putri. Hadir. Aura Nilam Kartika Sari. Aura Nilam Kartika Sari. Nggak ada ya, Dik? Nggak ada ya, Dik? Fahril Say Latif. Fahril Say Latif. Hadir. Vika Nur Hudani. Nur Hudani. Hudania, Vika Nur Hudania. Vika Nur Hudania. Nggak ada. Nggak ada. Hendi Hendi Viko Khairuli. Viko Khairuli. Ini baru masuk Hendi Ini baru masuk Khairuli. Hendi Viko Khairuli. Huang Rega Purwanto. Huang Rega Purwanto. Huang Rega Huang Purwanto. Rega Purwanto. Izatul Isma. Izatul Isma. Izatul Isma ada. Izatul Isma ada. Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Hadir. Karisma Lutfi Aulia. Lutfi Aulia. Ada. Ada. Lana Nainal Husna. Lana Nainal Husna. Hadir. Muhammad Andri Rizki. Muhammad Andri Rizki. Gak ada ya? Gak ada ya? Muhammad Fairuz Zaki. Muhammad Fairuz Zaki. Hadir. Muhammad Faisal Muhammad Az-Zuhri. Faisal Az-Zuhri. Muhammad Khairuddin. Muhammad Khairuddin.
Mutiara Andrian Mutiara Ramadan. Andrian Ramadan. Naila Agistanida. Naila Agistanida. Nisa Barokah Putri. Nisa Barokah Putri. Raffi Amirul Raffi Asmi. Amirul Asmi. Hadir. Rafika Nur Rafika Adibah. Nur Adibah. Rizky Aulina Rizky Rahmadani. Aulina Rahmadani. Rizky Aulia Ramadhani. Safira Safira Harum. Zanube Harum. Hadir. Sahda Aurel Sahda Sania Lail. Aurel Sania Lail. Sahda Aurel Sahda Sania Lail. Aurel Ada? Sania Lail. Ada Ya. ada ya. Septian Maulida Ramadhani. Septian Maulida Ramadhani. Septian Maulida Ramadhani. Septian Maulida Ramadhani. Tiara Dwi Tiara Ismatur Dwi Rahmah. Ismatur Rahmah. Firza Galuh Firza Anindya. Galuh Anindya. Firza Galuh Firza Anindya. Galuh Anindya. Winda Izyatur Winda Rahmah. Izyatur Rahmah. Hadir. Siapa Dek Winda? Siapa Dek Winda? Ini ada yang Ada yang ada yang belum Bapak absen atau belum kepanggil. belum kepanggil. Yang baru masuk ini Yang siapa baru masuk saja? ini siapa Tadi. saja? Tadi Silakan sebut namanya. silakan sebut Bapak namanya. Bapak absen. Hendis. absen. Siapa? Siapa? Hendis. Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya siapa, Dik? Hendis Tafiko Hairuli. Nomor Nomor absen berapa? 10 juga belum, Kak. 10. Oh. Izatul Isma belum. Iya, Izyatul Isma berapa? Ya, Izatul Isma berapa? 12. Absen 12. 12. Oh iya. Oh iya. Kanur Hidania belum. Berapa, Dik? Absen berapa? Dik? Absen berapa? Absen 9. 9. 9. Oh iya. Oh iya. Naila Agistanida belum, Pak. Absen? Absen? Absen berapa? Absen berapa? Naila? Naila? 21. 21. Iya. Absen 21. Iya, iya, iya. Ya ya ya. Ada lagi? Ada lagi? Udah ya? Udah ya? Udah ya, Dik? Udah ya, Dik? Aina Munita belum. Absen berapa? Absen berapa? 2. 2. 2. Oke. Oke. Untuk selanjutnya Untuk pelajaran pelajaran pagi hari ini adalah melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin. Pelajaran bagian ini Pelajaran tentang bagian ini potensi tentang sumber daya alam dan sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di kemaritiman Indonesia. yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang tahu Mungkin sumber ada daya yang alam tahu yang ada sumber di daya alam yang ada di Indonesia ini apa aja, Dik? Indonesia ini apa aja, Dik? Kameranya tolong diaktifkan Kameranya ya. tolong diaktifkan ya. Ada yang tahu mungkin Ada yang tahu sumber daya alam yang ada di Indonesia? mungkin Iya. sumber Winda, daya alam yang silakan. ada di Indonesia? Ya, Winda, silakan. Potensi sumber daya udara, potensi sumber daya alam, tanah, air, hutan, dan tambang. Oh iya. Oh Oke. iya. Oke. Absen 30 ya, Dik? Absen 30 ya, Dik? 32. Oh iya, 32. Oh iya, 32. Terakhir. Untuk suaranya dimatikan. Untuk Dik. suaranya Nanti kalau dimatikan, ada Dik. Nanti kalau ada jawab pertanyaan, jawab seperti itu biar nggak bising. seperti itu biar nggak bising. Nah,
Apa saja potensi Apa sumber saja daya alam potensi yang sumber daya alam yang ada di Indonesia? Indonesia? Tadi kan sudah dibahas, sudah dijawab sedikit. sudah dijawab sedikit. Katanya Winda itu Katanya ada Winda itu ada air, tanah, udara, seperti itu. seperti itu. Potensi sumber daya Potensi alam sumber daya alam di Indonesia itu dilihat dalam beragam bentuk. Ada Ada tanah, air, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain dan lain-lain sebagainya. merupakan bentuk sumber Merupakan daya alam bentuk yang sumber daya alam yang mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Maka dalam pembahasannya dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan hutan dan tambang. bahan tambang. Seperti itu. Selanjutnya potensi sumber daya alam yang ada di sumber Indonesia. daya alam yang ada di Indonesia. Lihat di PPT Cek ya. Lihat di PPT Cek ya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam? Sumber daya alam adalah Sumber semua daya alam bahan adalah yang semua ditemukan bahan yang ditemukan manusia dalam alam dalam yang dapat alam, dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi kita itu kan setiap hari membutuhkan udara untuk bernafas, membutuhkan air untuk mandi. Membutuhkan apa lagi, Dik? Oke, selanjutnya kalau gitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ini kan berdasarkan sifatnya ada dua. Sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Mungkin dari adik-adik ada yang tahu. Yang satu sumber daya alam dapat diperbarui dan yang satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Gimana? Ada yang mau jawab? Yang dapat diperbarui kayak hewan, tumbuhan. Air dapat diperbarui, no? Gak iso. Oh, yang tidak dapat. Yang tidak dapat. Tidak dapat itu. Oke. Jangan lupa di bawah buku ya, ditulis. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu seperti hewan, tumbuhan. Kenapa kok hewan dan tumbuhan? Karena hewan dan tumbuhan itu bisa beranak pinak. Maksudnya kalau hewan kan bisa seperti manusia. Bisa kalau ada yang satu mati masih ada yang satunya lagi untuk berkembang. Begitupun juga dengan tumbuhan. Yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu seperti air, batu bara, emas dan tambang-tambang. Seperti itu. Dadek paham? Selanjutnya ini ada beberapa sumber daya yang ada di Indonesia. Satu, air. Air adalah suatu zat yang terdiri dari hidrogen dan oksigen. Yang kedua, tanah. Tanah adalah lapisan atas bumi yang berbentuk dari pelapuan, batuan induk, organik, dan jasad tumbuhan serta binatang yang mudah mati. Jadi kan kadang berapa tahun yang lalu kan mungkin ingat ada fosil yang dibuat batu akik itu seperti itu. Yang ketiga, udara. Udara salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun caranya melalui kegiatan fotosintesis pada tumbuhan. Jadi kita itu sebenarnya membutuhkan tumbuhan itu untuk bernafas. Jadi kita itu kalau bisa memperbanyak penghijauan. Jangan sampai merusak alam dengan menebang pohon sembarangan. Keempat, potensi sumber daya hutan. Sudah tahu toh? Sumber daya yang ada di hutan apa saja? Selanjutnya potensi sumber daya tambang. Oke. Gak ada pertanyaan?
Ini Raffi kok nggak diaktifkan kameranya. Yang lain mohon diaktifkan semua kameranya. Selanjutnya air. Air ini terdiri dari zat hidrogen dan oksigen. Kegunaannya air ini untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, pengairan bisa buat pertanian, bisa buat sampean mandi untuk kebutuhan makhluk hidup, minum seperti itu. Selanjutnya bahan dasar industri minuman. 2 penambangan, 3 teknologi pembangkit listrik. Teknologi pembangkit listrik itu apa, Dik, singkatannya? PLTA. Ya, seperti itu. Siapa tadi? Raffi. Nomor absen berapa, Vi? Raffi nomor absen berapa? 23. Selanjutnya ada jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Anak makam. Ini sampai enak enggak tamat jatuh sih. Aman. Vulkanis itu. Oh. Itu guru kok kedelainya sih. Kangen bikin guru. Ora. Saya goleki materi. Ini harus jelasnya apa? Tanah vulkanis. Tanah yang berasal dari gunung api. Selanjutnya ini adalah jenis tanah di Indonesia. Itu ada tanah vulkanis. Tanah vulkanis itu tanah yang tercipta dari semburan gunung api. Selanjutnya ada tanah latosol. Tanah latosol itu sebentar delay. Tanah segi salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan, sedimen, dan metamorf. Karakteristiknya itu warnanya merah hingga kuning. Itu ada digambarkan. Teksturnya lempung dan memiliki cakrawala sulung. Persebaran tanahnya litosol ini berada di daerah yang memiliki curah hujan kelembapan yang tinggi serta beragam pada 300 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Tanah latosol ini tidak terlalu pinggiran karena mengandung zat besi dan aluminium. Persebarannya tanah latosol ini ada di daerah Sulawesi, Lampung, Kalimantan Barat, Bali dan Papua. Selanjutnya aluvial. Aluvial ini adalah jenis tanah yang terjadi karena lumpur biasanya terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dari atas diilir itu yang bawah. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga abu-abu seperti di gambar itu. Karakteristiknya ini sangat cocok untuk pertanian, padi maupun palawija seperti jagung. Itu kalau di dekat sekolah kamu kan ada padi sama tembakau itu. Persebaran tanah ini ada di daerah Indonesia bagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Jawa. Jawa itu kan terkenal dengan dengan kesuburan tanahnya. Selanjutnya tanah laptopnya nge-lag ini.
Tanah humus. Tanah humus ini merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan, mengandung banyak unsur hara dan mineral yang sangat subur. Karakteristiknya, tanah humus ini sangat baik untuk melakukan tanaman karena kandungan yang sangat subur dan baik untuk tanaman. Tanah ini memiliki unsur hara dan mineral yang bagus karena pelapukan tumbuhan hingga sedikit berwarna hitam seperti itu. Persebaran tanah ini di daerah yang banyak di hutan karena tilas itu apa dek? Tilas itu kayak itu loh kayak bekas ya. Nah, ya tuh. Seperti bekas itu apa? Tumbuhan-tumbuhan yang udah mati. Seperti itu. Persebarannya ada di daerah Indonesia meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua dan Sulawesi. Selanjutnya ada tanah gambut. Tanah gambut ini apa ya? Tanah gambut ini sisa-sisa tanah, sisa-sisa itu pohon. Sisa-sisa pohon mati. Selanjutnya ada tanah gambut. Tanah gambut itu hampir sama dengan tanah humus, yaitu terbentuk karena sisa-sisa seperti itu. Tumbuhan yang membusuk seperti itu. Selanjutnya ada tanah laterit. Tanah laterit ini memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Di Indonesia sendiri tanah ini tampaknya cukup beragam di berbagai daerah, terutama daerah pedesaan dan perkampungan. Karakteristik tanah ini jajaran tanah ini sudah tua sehingga tidak cocok untuk tanaman tumbuhan karena kandungan yang ada di dalamnya pula tidak menyuburkan tumbuhan itu. Persebarannya di bagian Indonesia meliputi Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tanah Potsol. Curah hujan tinggi dan suhu yang rendah. Tanah yang terbaik karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang iya pada tanah sini terbentuk karena curah hujan tinggi dan suhu yang rendah. Selanjutnya tanah Potsol itu terjadi karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah, Dek. Udah paham sampai sini? Yang ditanyakan apa enggak? Kalau enggak Bapak lanjut ya. Selanjutnya ada tanah kapur. Tanah kapur ini yang berasal dari batuan kapur yang pernah mengalami pelapukan. Karakteristik tanah kapur karena terbentuk dari tanah kapur, maka bisa dikatakan bahwa tanah ini tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak udara. Jika ditanami tanaman yang kuat dan tahan lama seperti pohon jati dan pohon yang keras lainnya itu masih bisa. Persebaran tanah kapur ini di daerah kering seperti di Gunung Kidul, Yogyakarta banyak sekali tanah kapurnya. Selanjutnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur. Bu ingin malak-malak diamput. Terus selanjutnya yang terakhir ada tanah litosol. Tanah litosol itu merupakan tanah yang baru mengalami
perkembangan yang mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda, terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi dan adanya vulkanisme. Karakteristiknya untuk mengembangkan tanah ini harus dilakukan dengan cara menanam pohon agar mendapatkan mineral dan unsur hara yang tekstur tanah litosol bermacam-macam, ada yang lembut, ada yang berbatuan, ada yang berpasir. Persebaran tanah ini yang ada di Indonesia biasanya terdapat di daerah yang memiliki tingkat kecuraman tinggi seperti Bukit Tinggi, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi. Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi. Oke, dari sini dari macam-macam tanah ini ada yang ditanyakan semua atau sudah paham semua? Paham. Kameranya diaktifkan. Diaktifkan semua. Kameranya diaktifkan. Semuanya diaktifkan. Nanti tak kurangin nilainya kalau kameranya nggak diaktifkan. Selanjutnya ini adalah udara. Udara merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dihasilkan melalui kegiatan fotosintesis. Udara itu tidak tampak mata, tidak berbau dan tidak ada rasanya. Udara itu ada hidrogen, oksigen, arogen, neon, helium, metana, krypton, dan hidrogen. Manfaat dari udara itu pernapasan dan membantu proses metabolisme tubuh. Selanjutnya dimanfaatkan untuk jalur penerbangan pesawat terbang, saluran komunikasi melalui satelit atau antena, sumber tenaga gerak seperti dalam perahu nelayan. Sekarang mungkin perahu nelayan itu udah pakai mesin semua. Nggak ada yang pakai perahu layar itu sekarang kayaknya selanjutnya untuk pembangkit listrik tenaga ada yang tahu tenaga kincir angin itu sebutan untuk negara apa? Belanda. Iya, ada tulisannya, Dek, ya. Saya lupa. Udah saya kasih tulisan ternyata. Lupa saya. Oke, selanjutnya potensi sumber daya hutan. Luas wilayah Indonesia itu hanya 1,3% dari luas dunia, Dek. Walaupun demikian, keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat tinggi, meliputi 25% dari total jenis ikan di dunia, 17% dari total jenis burung, 16% dari total reptilia di dunia, 12% dari total mamalia, dan 10% total tumbuhan berguna di Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu disebut dengan paru-paru dunia. Letaknya di mana, Dek? Ada yang tahu? Di mana, Dek? Ada yang tahu? Kalimantan. Oh iya. Bukan Kalimantan. Oh iya. Raffi lagi nih. Oke, selanjutnya potensi sumber daya tambang. Sumber daya tambang ini kalau di Indonesia ada minyak bumi, gas, perak, tembaga, bauksit, timah, nikel, kaloid, biji besi, intan, belerang, pasir, kuarsa, dan batu alam. Mungkin kalau di daerah Blitar itu adanya di daerah Blitar itu adanya tambang pasir itu ya. Selanjutnya potensi sumber daya ini hutan di Indonesia itu 99,6 juta hektar atau 52% luas wilayah Indonesia. Dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Karena di sana itu masih rudet sekali untuk hutannya. Tapi sekarang itu banyak penebangan liar untuk membuka lahan untuk perusahaan-perusahaan itu di sana. Sekarang itu di sana.
Selanjutnya menghasilkan kayu 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilainya ekonomi tinggi, seperti kayu jati, kayu Kalimantan kayu apa? Kayu ulin seperti itu. Dek. 1. Kayu keurung meranti agatis dihasilkan terutama di daerah Papua, Sulawesi dan Kalimantan. Selanjutnya kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Kayu jati itu biasanya kalau di rumah kalian itu ada yang dibuat lemari, dibuat pintu itu biar awet biasanya. Selanjutnya rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Selanjutnya ada lagi kayu cendana yang dihasilkan di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Oke, selanjutnya manfaat hutan. Itu ada 5. Satu, tempat hidup bagi flora fauna yang menjadi sumber makanan dan berobat pada saat ini maupun masa depan. Jadi itu tadi deh, jangan sampai hutan-hutan yang ada di daerah kita itu ditebangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Sebenarnya kalau kita itu di daerah pedesaan itu juga menjadi produsen produk-produk itu, karena kita menjadi petani. Di daerah kita banyak petani itu. Selanjutnya menyiapkan air hujan dan kemudian mengalirkan ke sungai-sungai, danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Coba di daerah kalian ada danau yang besar apa namanya? Sungai Berantas, Danau Berantas. Danau itu sungai deh. Berantas itu sungai deh. Itu loh yang yang dibuat waduk itu loh, Dek. Ada yang tahu? Bendungan apa itu namanya? Iya, bendungan apa itu namanya? Serulat. Ya, itu gunanya. Jadi di situ kan kalau musim kering biasanya dibuat cadangan untuk para petani agar bisa mengaliri sawah seperti itu. Selanjutnya mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Kelima, menghasilkan oksigen yang menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali, jadi tidak terlalu panas. Jadi perbandingan kayak di Blitar sama Surabaya itu kan beda deh. Kalau di Blitar itu masih banyak pepohonan, jadi agak ringan. Di Surabaya seperti itu kan banyaknya gedung-gedung tinggi sehingga kurangnya fotosintesis. Ada kan pelajaran IPA? Ini adalah contoh peta yang berpotensi ada tambangnya yang ada di Indonesia. Barang tambang itu merupakan bahan yang penting yang bersifat sangat penting. Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang terdiri dari beberapa wilayah. Di Indonesia mempunyai sumber daya bahan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan oleh kondisi alamnya. Di daerah Papua itu ada banyak tambang emas. Sedangkan di daerah Kalimantan itu untuk tambang seperti batu bara seperti itu, Dek. Selanjutnya potensi tambang, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang sangat banyak dipakai untuk keperluan industri dan rumah tangga. Seperti gas buat masak ibumu itu sekarang. Batu bara ini adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang mengendap selama jutaan tahun. Unsur-unsur yang menyusun terutama adalah karbon, hidrogen dan oksigen. Selanjutnya, bauksit ini adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit ini bermanfaat untuk industri keramik, kimia dan metalurgi. Selanjutnya emas dan perak.
adalah salah satu yang tergolong logam mulia karena sifatnya yang tahan korosi atau berkarat. Dan oksidasi. Kalau biasanya di rumah sampean itu ada kayak kanopi atau pagar besi itu kalau yang terbuat dari aluminium tadi kan biasanya berkarat. Kalau yang tidak mau berkarat juga pakai dengan emas atau perak. Agak sedikit mahal sih, tapi nggak berkarat sih. Selanjutnya tembaga adalah salah satu jenis logam dengan simbol unsur kimia Cu. Selanjutnya ada belerang. Belerang adalah mineral yang dihasilkan oleh vulkanisme. Itu D. Paham? Ya. Selanjutnya ada minyak bumi dan gas merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk cairan kental berwarna kehijauan atau coklat yang mudah terbakar. Pengelolaan minyak bumi berupa aftur, premium, minyak tanah dan solar itu terbuat dari minyak bumi. Minyak bumi dan gas adalah sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi dan rumah tangga. Sudah dijelaskan tadi di atas ya. Selanjutnya aja ya. Untuk mempersingkat waktu. Batu bara ini tadi kan sudah tahu terbentuk dari sel-sel tumbuhan pada zaman purba. Selanjutnya manusia memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi untuk memproduksi energi listrik dan panas. Coba saya tanya sekarang, batu bara itu untuk energi listrik dan gas, untuk energi listrik itu apa? Digunakan untuk apa? Bahan bakar apa? PLTU maksudku. Jadi batu bara itu bisa dijadikan energi listrik itu menjadi tenaga uap yang biasanya kita disebut dengan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Selanjutnya dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, membuat permunian logam sebagai bahan untuk menghasilkan listrik di seluruh dunia. Tadi PLTU. Selanjutnya emas dan perak ini bersifat tahan lama atau korosi sudah dijelaskan di atas. Manfaatnya ada perak merupakan saudara dari emas putih. Jadi kalau sistem kastanya itu emas itu lebih tinggi daripada perak itu. Selanjutnya tembaga merupakan satu jenis logam dengan simbol unsur kimia atau Cu, sering dimanfaatkan sebagai konduksi tenaga listrik dan panas untuk bahan bangunan. Dimanfaatkan untuk komponen jenis logam campuran, paduan perhiasan bahan perak. Dimanfaatkan untuk pembuatan koin. Tembaga juga bisa dimanfaatkan dari alam langsung tanpa proses permurnian. Itu. Selanjutnya belerang ini merupakan mineral yang dihasilkan oleh proses vulkanisme. Belerang ini sering dimanfaatkan untuk industri pupuk, kertas, cat, plastik dan lainnya. Jadi kertas yang kamu buat itu bisa diproduksi dari belerang maupun dari kayu-kayu. Jadi biar sampean itu hemat itu tidak mengeluarkan kertas banyak itu juga membantu penebangan pohon seperti itu. Persebaran belerang di Indonesia itu berikan dengan gunung yang masih aktif. Ada yang tahu kalau di Jawa Timur itu belerang itu ada di mana? Belerang itu ada di Banyuwangi, Dek. Gunung Kawah Ijen, Dek. Seperti kalau di Jawa Tengah ada di daerah Dieng, Gunung Solok Sumatera Barat dan Gunung Kerinci yang ada di Jambi.
Selanjutnya terima kasih. Terima Mungkin kasih. adik-adik ini tadi ada yang masuk tapi belum saya absen. Silakan Angkat tangan dan angkat tangan. Aura absen berapa? Absen berapa? Aura. Absen 7. Oh iya. Andre. Absen? Risa. Andre. 16. Bisa absen berapa? Bisa absen berapa? 22. Ya. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan untuk adik-adik ini ada waktu sekitar berapa ya? 5 menit berapa ya? 5 menit bertanya. Mungkin untuk bertanya. kalau Mungkin ada yang kurang jelas, kalau ada yang kurang jelas atau gimana. Tapi kalau udah jelas ya, ya Bapak tutup aja. Masih bisa Mungkin adik-adik masih mengerjakan tugas yang udah ada di Google Classroom tadi. Gimana? Udah paham apa belum? Oke. Bapak rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Adik-adik sudah paham. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, Dek, keluar udah. Nggak apa-apa.